Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today we continue our course, okay, and we discuss about how to write a conclusion. Yeah, how to write a conclusion in the essay writing. Okay. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara menulis, menulis kesimpulan pada suatu essay. Ya. Nah, in previous meeting we already discuss about introduction. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara atau berdiskusi tentang introduction, ya. Lalu kita berbicara tentang thesis statement atau we call as a content, ya. Jadi there are two important parts, ya, which is really important to be discussed, ya. Both of the parts dan kedua bagian itu sudah didiskusikan. Nah, sekarang we are going to the conclusion, ya. Kita coba berbicara tentang penutup, ya. Penutup dari suatu essay. Nah, have to know, ya. Kita harus mengetahui bahwa tulisan itu dia yang pada awalnya itu general, ya. We'll start from the general things, ya, the introduction, and then you're going to the specific, ya. Misalkan contoh tulisan saya tentang sosial media sebagai sarana pembelajaran bahasa, ya. Setelah itu lalu, ya kan, masuk ke spesifik, ya. Kira-kira apa sih what are the parts of the social media, ya, like TikTok, like YouTube, like Instagram, this called specific. Nah, itu bagian dari spesifik, artinya relate to the general. Generalnya tentang social media. And now we are going to the conclusion. Nah, in the conclusion there are three main components, ya. Ada 3 komponen penting, ya. Yang pertama adalah reference to the question and your thesis statement, ya. Jadi merujuk kepada pertanyaan dan juga statement atau pernyataan yang ada di bagian konten, ya. Ini merupakan this one of the important things. Ini memang satu bagian yang penting karena memang di dalam conclusion itu, in conclusion, ya kan, pembaca harus melihat, ya. Pembaca harus mendapatkan apa sih kesimpulan, ya, the main conclusion, apa sih kesimpulan dari keseluruhan, ya. Apa sih kesimpulan dari topik yang diskusikan, seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika kita berdiskusi tentang tadi social media as a part of learning language, ya. Social media sebagai sarana pembelajaran bahasa, seperti itu. Nah, terus kita main ke kontennya yang berdiskusi tentang atau menulis tentang jenis-jenis, ya, jenis-jenis dari sosial media yang bisa digunakan sebagai sarana media pembelajaran bahasa, seperti itu. Maka di bagian conclusion, in conclusion, we have to know, ya, kita juga harus tahu, ya, setelah kita mention seperti itu, sebutkan jenis-jenisnya, di conclusion adalah merujuk kembali kepada apa yang menjadi tujuan atau topik kita dalam menulis itu, ya. Misalkan sebagai contoh, berdasarkan based on the explanation about the each, ya, berdasarkan penjelasan dari jenis-jenis daripada media pembelajaran, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran ini bisa digunakan, ya, sebagai sarana pembelajaran bahasa. Tentunya ada beberapa ketentuan, ya, ketentuan yang harus diketahui, rules that should be known, ya, should be known, ya, by the person who want to use social media. Jadi pernyataan itu merupakan bagian daripada conclusion. Artinya dia dalam tulisannya atau dalam bagian kesimpulan menyatakan bahwa harus ada aturan tentang bagaimana penggunaan sosial media. Nah, baru terakhir adalah yang kedua adalah summary of key points made in reaching your position. Nah, bagian yang kedua ini adalah bagaimana, ya, mampu membuat kesimpulan berdasarkan kata kunci, ya, key points, kata kunci yang ada, ya.
kata kunci yang ada di kata kunci yang ada di dalam essay tersebut. Ya, how to find the keywords. Bagaimana menemukan kata kunci di dalam essay. Ya, untuk menemukan kata kunci dalam essay, to know the keywords of the essay, yang pertama adalah kata kunci itu selalu memuat dengan definition. Ya, kayak sosial media ada definisinya, language ada definisinya. Terus apalagi hal-hal yang memang prominent ya, yang awal, yang sebagai utama ya. Kata-kata yang memang menjadi representasi as representation of the essay-nya gitu ya. Terus yang terakhir adalah final comment on the topic, penutup ya. Penutupnya apa sih harapan yang ingin disampaikan, what's the hope ya, apa yang ingin harapan yang ingin disampaikan oleh penulis ya dalam melalui tulisannya ini. Nah, itu merupakan 3 komponen tersebut merupakan bagian daripada conclusion. Tentunya sebagai penulis as a writers ya harus bisa melihat ya secara lebih komprehensif seperti itu. Oke. Nah, sebagai contoh misalkan saya coba membuka oke, sebentar. Saya coba buka dulu yang yang ini. Nah, ini merupakan bagian introduction ya. Ini bagian introduction seperti itu ya. Baru ini content. Lalu ini bagian merujuk kepada bagian kesimpulan ya. Oke, juga bagian daripada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini adalah menekankan kepada dari intronya awal pentingnya penggunaan sosial media ya sampai contoh-contoh daripada sosial media seperti itu ya, seperti ini ya. Lalu di bagian the rules-nya adalah atau bagian kesimpulannya adalah merujuk kembali kepada topiknya seperti itu. Apa sih yang ingin ditekankan di bagian kesimpulan? What I want to emphasize, apa yang ingin ditekankan dalam tulisan ini? Yang saya tekankan misalnya dalam contoh ini adalah bagaimana penggunaan aturan dalam penggunaan sosial media sebagai as learning media, sebagai sarana pembelajaran bahasa seperti itu. Nah, tentunya ini merupakan bagian tadi key points ya, key pointsnya seperti itu ya, menekankan kepada introduction dan juga kontennya. Nah, lalu ya yang kedua adalah final statement ya. Final statement yang berisi tentang bagian ini ya. Final statement yang berisi tentang apa sih harapan ya, harapan daripada tulisan ini itu ya. Misalkan contoh di sini kan, social media spark play lots skill attack and games. Of course every means to play was characteristic certain ya. Berarti ada suatu harapan dari penulis bahwasannya social media itu merupakan sebagai taman bermain ya, orang bebas mau main apa aja. Tentunya of course ya harus kita mengetahui setiap understand karakteristik daripada penggunaan sosial media itu agar membuild ya kan, membangun digital literasi. Oke, mungkin itu bagian ya. Jadi tadi sudah saya kasih contoh merupakan bagian daripada conclusion. Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau soundnya maybe some parts unclear. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.